Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sini saya akan membahas mengenai OOP dalam bahasa pemrograman Dart, yaitu yang berfokus pada objek, kemudian ada kelas, field, method, operator, dan yang lainnya. Oke, pertama kita akan langsung aja. Ini saya sudah buat kodenya. Yang pertama itu ada objek. Objek itu adalah semua yang berada di dalam bahasa pemrograman Dart ini. Seperti misalnya string, itu bisa saja kita sebut sebagai objek. String, integer, kemudian ada double, dan yang semisalnya. Nah, objek itu kemudian adalah hasil dari penjalan kode ini. Nah, yang seperti ini. Nah, ini adalah objeknya. Oke, kemudian ada yang namanya kelas. Apa itu kelas? Kelas itu seperti ini. Kelas person. Nah, di dalamnya ada method, ada field, kemudian ada objek juga. Objek di dalam void main. Kemudian ada yang namanya field. Field itu adalah data sumber yang berada di dalam kelas seperti ini. String name, guess, string address, kemudian final string country Indonesia, dan seperti data yang sudah ditentukan dalam sebuah class ataupun cetakan untuk mencetak sebuah objek. Selanjutnya ada yang namanya method. Nah, method ini seperti ini. Yang void ini adalah method. Nah, ini method. Seperti ini kita menjalankan method say hello dengan string param name, print hello itu, kemudian menggunakan interpolation param name, yaitu namanya siapa gitu. Ini kan string name guess. Kemudian ada string, di sini kan string name ini guess, ini wajib diisi ya. Kemudian ada string, ada tanda tanya ini artinya nullable atau bisa kita kosongkan. Kemudian ada final string country, yang mana data ini tidak bisa diubah. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Sini kita jalankan, coba jalankan ya. Di sini var person, kemudian ada namanya person one name. Ini kan kita sudah sebentar. yang ini dulu ya. Print person one name, maka akan memunculkan name ya, guess. Kemudian address, kemudian country. Di sini kita coba jalankan. Mana nih? Belum muncul. Nah, di sini kita bisa lihat ada Eko, Belanda, kemudian Indonesia. Indonesia ini dari data ini. Karena kita tidak ubah ya metodenya, jadi dia akan langsung mengambil data di atas Indonesia. Sedangkan yang dua tadi sudah kita rubah menggunakan person name, person address. Sedangkan yang person country tidak kita ubah. Kenapa? Karena dia tidak bisa diubah menggunakan final di sini. Selanjutnya kita sudah membuat metode ya di sini, yang mana metodenya itu adalah say hello di sini, yang akan memberikan print hello untuk nama seseorang, ataupun method void hello untuk memberikan pernyataan hello kepada interpolation string name ini. Maka di sini kan kita jalankan nih person 1, kita masukin person 1,
person 1 yang mana itu adalah sini adalah person var person 1 sama dengan person. Ini kan kita buat kelasnya person, maka dia mengambil data dari atas ini. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menggunakan method, maka ditambahkan titik ya untuk menggunakan method. Kemudian say hello karena di sini say hello dia memberikan string param name. Di sini kita berikan nama Budi ataupun nama siapapun. Kemudian ada person 1 juga, kita mengambil data dari kelas yang di atas. Dan kita tambahkan method hello yang berbunyi yang bertuliskan hello my name is interpolation name atau nama yang berada di dalam kelas yang di atas. Kemudian sini kita juga menggunakan ini nanti. Ini kita jalankan nih, maka akan memunculkan hello Budi. Hello Budi dari mana? Dari sini, hello Budi. Kemudian yang kedua, person hello my name is Eko. Maka dia akan memunculkan metode yang ini. Oke, kemudian ada yang namanya method expression body. Sama, dia termasuk ke dalam method. Nah, di sini kita buat kelas komputer. Jadi method expression itu hanya satu baris ya. Jadi kita menggunakan ini namanya apa ya, arrow gitu ya. Jadi kita hanya singkat ya, dengan menggunakan arrow ini kita hanya membuat method sebaris aja gitu. Void startup, void shutdown, kemudian string get operating system Linux. Kemudian kita coba masukkan ke dalam namanya ini metode ini ya, metode ini coba kita jalankan. Dia akan munculkan computers is starting yang akan menjalankan ini, karena kita memanggil kelas komputer di metode ini. Kita memanggil metode startup, memanggil metode shutdown, dia akan memunculkan teks yang ada di sini. Kemudian print get operation system Linux, maka akan munculkan Linux karena di sini untuk memunculkan teks Linux. Selanjutnya kita menuju ke extension method Dart. Apa itu extension method Dart? Jadi misalnya kita ingin mengambil sebuah data yang bukan milik kita, sebuah library punya orang gitu ya. Nah, kita mau menggunakan misalkan metode orang lain. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya extension method. Nah, manggilnya itu tidak menggunakan kelas lagi, tetapi extension di sini. Extension, kemudian ini nama ininya. Ini tuh bebas. Kemudian on person. Ini tuh data yang kalian panggil dari library orang, kelas apa yang kalian panggil. Kemudian di sini kita gunakan method say hello, say goodbye. Kemudian string param name, print, kita tulis apa yang mau kita buat di sana. Tulis goodbye, kemudian param name from interpolation name. Nah, karena kita sudah buat ya kelas person di file yang ini yang berbeda, maka kita sudah tidak usah membuat file yang baru, metode ataupun metode dan kelas yang baru di sini. Jadi si file ini tuh memanggil extension method dari sini yang ada method untuk say goodbye. Nah, itu tinggal kita masukkan ya di dalam bukan di dalam kelas, di luar kelas. Kita tulis saja extension, kemudian samakan dengan yang di sini say goodbye on person. Oh, sama persis ya, sama persis. Sebentar, sama persis kan nih. Extension goodbye on person, say void say goodbye, sama persis ya. Nah, kemudian kita
coba masukkan ke dalam objek kita ya. Kalau kita menggunakan metode yang kita pakai dengan extension method ini, person 1 kita tambahkan say goodbye to Andi, kemudian person 1 say goodbye to Joko. Kemudian yang kalian perlu ingat juga, kita membutuhkan import filenya biar dia bisa membaca nih, ini metode atau kelas mana yang diambil dari file mana gitu. Ini diarahkan ke tugas Dart. Maka ketika kita jalankan seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, dia akan memunculkan goodbye Andi from Eko. Goodbye Andi from Eko. Yang mana sini kan goodbye. Mana sih? Goodbye, kemudian kan kita tulisnya person dulu ya. Person 1 itu siapa? Person 1 kan di sini person. Nah, person itu class ini default namanya kita buat namanya Eko di sini. Maka si Eko akan mengucapkan selamat tinggal kepada Andi. Nama yang kita tulis di sini gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Bagian OOP yang selanjutnya ada yang namanya operator. Apa itu operator? Operator itu kayak method, tapi di sini ada penggunaan operator dan jenis operatornya. Operator jenis operatornya itu ada tambah, ada kurang lebih sama dengan, dan banyak lagi ya guys. Saya lupa. Nah, di sini kita menggunakan apa sih ini namanya, lupa ya. Objek bukan sih, objek yang ini ya. Parameter bukan. Parameter. Iya, kayaknya parameter sih. Oh, variabel. Nah, variabelnya itu harus sama dengan yang di atas gitu ya. Yang ini orange ya, itu harus orange juga, jangan ini orange juga apple. Nah, di sini kita menggunakan result dengan orange, kita tambahkan ya result quantity. Karena di sini kita menggunakan jenis operator tambah, kita menggunakan tambah juga di sini quantity plus other quantity, kemudian result. Nah, kemudian kita isikan di sini metodenya. Kita kasih objek pertama itu for orange dan variabel for orange 1. Kemudian kita ngambil data dari orange yang di atas. Kemudian kuantitinya berapa nih? Di orange 1 kita kasih 10. Kemudian di orange 2 kita kasih 10 juga. Nah, orange ketiga kita buat dia hasil dari penjumlahan orange 1 dan orange 2. Maka print orange yang ketiga. Coba kita jalankan dengan mengklik F5 di sini. Mana nih? Kok nggak jalan? Oh, debug di debug console ya. Maka quantity dan order quantity ditambah. Ini kan udah ada ditambah ya, tinggal ditambah orange 1 itu 10 ditambah dengan quantity dari orange 2 yang berjumlah 10, maka jadi 20 hasilnya. Kemudian ada yang namanya constructor. Constructor itu juga metode yang dipanggil pada saat pertama kali objek dibuat. Dia tidak memerlukan return value ataupun value karena dia mengikuti defaultnya, karena dia kan dipanggil saat pertama kali objek dibuat. Nah, di Dart ini kita hanya bisa menggunakan satu constructor ya pada umumnya. Sudah kita jalankan lagi, kita gunakan kode yang sama dengan sebelumnya di sini. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi sebentar, saya kok agak lupa ini. Oh, dia bisa memberikan dua parameter ya.
dua parameter di sini, parameter name dan bukan. Jadi itu intinya dia objeknya itu dia mengikuti dari parameternya di sini. Parameter name dan parameter address. Maka hasil objeknya yaitu mengikuti Eko dan Jakarta. Coba kita jalankan debug run konsolnya. Di sini maka memunculkan Eko dan Jakarta gitu. Selanjutnya ada variabel shadowing, yang mana variabel yang sama bertemu dengan variabel yang sama juga di bawahnya. Maka variabel yang di atas akan tertutup dengan variabel yang terbaru. Seperti misalkan di sini ada variabel name. Ini kan variabel fieldnya ya, atau bawaan datanya ya gitu, guys di sini. Kemudian di sini ada addressnya juga kosong. Nah, kemudian di sini ada nilai yang sama ketika kita klik, maka ini name-nya yang terbaca adalah name yang ada di metodenya, bukan yang ada di fieldnya. Padahal kita kan mau masukin data yang ada di sini, maka dia tidak akan terbaca. Coba kita jalankan F5 di sini. Nah, maka di sini kita bisa lihat untuk stringnya itu terbaca ya mungkin ya, tapi nol isinya, error atau tidak ada karena dia tertutup. Dia ngebaca name yang ini ya, ini name-nya kosong pastinya kan, jadi tidak akan terbaca, nol. Selanjutnya ada this keyword. Nah, this keyword ini adalah solusi dari masalah variabel shadowing yang tadi. Jadi dengan kita, walaupun kita menuliskan variabel yang sama dengan variabel yang di atas atau memiliki penulisan yang sama dengan variabel yang di atas, maka dia tidak akan menutupi variabel yang di atasnya dengan menggunakan apa sih namanya dulu dengan menggunakan this, kemudian titik, dan name dan address. Maka dia akan ketika kita jalankan F5, maka dia akan membaca Eko dan juga Jakarta ini. Selanjutnya ada yang namanya formal parameter, constructor yang mana berfungsi untuk mengubah nilai field. Kita samakan dengan yang sebelumnya. Jadi di sini hanya seperti meringkaskan dari yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini kan kita membutuhkan return value-nya ya. Nah, di formal parameter kita tidak perlu ya, langsung aja kita menggunakan this langsung di dalam variabelnya ya. Di dalam variabelnya di sini this.name dan this address. Kita jalankan F5, maka dia akan memunculkan Eko dan Jakarta. Selanjutnya ada yang namanya name constructor. Name constructor ini yang mana itu adalah sebuah fitur di mana kita bisa membuat constructor lebih dari satu. Nah, jadi dengan menggunakan name constructor ini kita bisa menggunakan constructor lebih dari satu, tetapi ada syaratnya, yaitu memiliki nama yang berbeda. Nah, di sini kan kita sudah punya constructor yang berisi constructor person atau berisi variabel this.name dan this address. Ini kan fungsinya sama ya dengan yang ini ya. Ini kan fungsinya sama, harusnya nggak bisa ya. Tapi karena kita menuliskan fitur name constructor, yaitu dengan menambahkan di sini dot with name ataupun dot with address, maka kita bisa melakukan constructor ini ataupun metode ini. Ini constructornya ya. Nah, di sini kita tinggal kita buat ya untuk bagian yang menggunakan name constructor with name dan with address.
maka ketika kita jalankan maka akan muncul nih. Yang bagian pertama, objek pertama itu memunculkan Eko dan Jakarta. Yang objek kedua ini memunculkan nama Eko karena kita hanya panggil with name, this name, yaitu Eko. Kemudian yang terakhir yaitu with address, kita memanggil alamatnya yaitu Jakarta. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada penjelasan atau pemahaman yang salah, mungkin kalian bisa koreksi ya di kolom komentar nantinya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.